Selamat berjumpa kembali dengan saya, Buni Yani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Fenomena orang Bike Tangerang yang membuat proyek PIK 2 harus dibatalkan karena mengancam integrasi sosial dan bangsa. Penulis dan pengamat sejarah Jakarta, Teguh Setiawan, mengatakan keberlangsungan proyek Pantai Indah Kapuk 2 harus dikaji dengan matang. Hal ini karena jangan sampai proyek itu berujung pada pembangunan pemukiman koloni baru kaum elit Indonesia di sepanjang pantai utara kawasan Banten. Kalau sekarang banyak orang, tokoh masyarakat dan ulama bereaksi keras atas pembangunan PIK 2 sangat masuk akal. Mereka sudah melihat potensi pembangunan koloni elit tertentu di kawasan yang dahulu juga menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Mereka tidak ingin rakyat di wilayahnya mengulangi tragedi di mana kawasan itu di masa kolonial Belanda berubah statusnya menjadi tanah partikelir yang dimiliki tuan tanah dari kalangan tertentu. Menurut Teguh, meski status tanah pada masa kolonial Belanda beralih dari tanah milik Kesultanan Banten menjadi tanah partikelir dari tuan tanah Tionghoa, kala itu di sana tak ada masalah. Para buruh tani pribumi dan juga buruh tani Tionghoa mampu berinteraksi dengan nyaman. Tuan tanahnya tak menyingkirkan keduanya dari wilayah tersebut. Kala zaman kolonial Belanda, baik petani pribumi dan petani pendatang yang datang dari Cina mampu berasimilasi dengan baik. Setiap penggarap, baik mereka itu pribumi maupun pendatang, bisa menggarap 5.000 meter. Tidak ada penyingkiran orang atau penduduk dari lahannya di masa kolonial itu. Maka situasi sosialnya relatif kondusif. Dan ini berbeda dengan sekarang yang terasa sekali ada penyingkiran orang dari sana. Padahal mereka selama ini kelompok masyarakat yang sudah kuat menyatu dan hidup bersama selama berabad-abad. Sebagai bukti adanya asimilasi antara orang pribumi dan para pendatang Tionghoa adalah ketika di kawasan itu muncul masyarakat Banten yang etnisnya campuran. Mereka tidak berkulit putih kekuningan, namun berkulit sawo matang, yang bisa dikenali lagi kepada mereka karenanya matanya yang sipit. Yang paling nyata jejak ini ada di perkampungan kaum Cina Benteng di Tangerang. Bukti adanya asimilasi sosial yang kuat di kalangan warga sepanjang pantai utara Jakarta hingga Banten dikenal sebutan orang Bike. Misalnya, bila melihat sosok komedian Ucup. Ditegaskan Teguh, melihat kenyataan bahwa telah terjadi penyingkiran penduduk di PIK 2, maka diharapkan proyek itu yang pada zaman Presiden Jokowi statusnya menjadi proyek strategis nasional atau PSN dibatalkan saja. Sebab bila sampai terwujud, pemukiman elit yang akan ada di sepanjang pantai utara Banten pasti akan membuat tembok sosial berdasarkan etnis dan dikotomi kaya dan miskin. Bila PIK 2 sampai terwujud, maka imbasnya akan sangat berbahaya bagi integrasi bangsa Indonesia. Wilayah itu akan menjadi sebuah koloni baru, yakni negara dalam negara. Dan belajar dari pengalaman proyek PIK 1, kini ketika masuk ke kawasan itu seakan berada di negara lain, di mana ketika masuk, orang-orang diperiksa, dijaga petugas keamanan secara mencolok, dibuat portal hingga ada CCTV selama 24 jam. PIK 1 jangan terulang lagi di proyek PIK 2. Tak boleh ada koloni atau negara dalam negara di negara tercinta ini. Demikian Teguh Setiawan. Demikian Jurnal KBA kali ini, dan satu berita yang saya bacakan tadi menutup perjumpaan kita kali ini.